Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak luput dari sifat yang satu ini. Sifat yang paling disukai oleh setan, yaitu sifat malas. Setan akan terus membisiki manusia untuk tetap meninggalkan kewajibannya dengan cara apapun. Dengan aktivitas sehingga lupa dengan ibadah, terlalu lelap dalam tidur sehingga ia berat untuk menyambut seruan muadzin, mendatangi masjid, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apapun bentuknya, apapun bentuk aktivitasnya, bisa menjadikan seseorang lalai terhadap kewajibannya, dan itu adalah kerjaan dari setan. Dan ternyata hal ini juga dialami bukan hanya pada orang-orang yang imannya lemah, tetapi terjadi pada orang yang alim sekalipun. Alkisah, suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pertanyaannya adalah, "Wahai Habib, apakah obat bagi orang yang berat untuk mengerjakan kebaikan atau ibadah dan condong kepada syahwatnya, padahal dia adalah orang yang mencintai kebaikan dan mencintai orang baik. Dia juga membenci kejelekan dan membenci orang yang berbuat jelek." Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kemudian menjawab, "Ketahuilah bahwasannya ada 4 penyebab dan sekaligus bagaimana cara menanggulanginya dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah penyebab dari seseorang susah dalam beribadah itu akibat dari kebodohannya. Caranya bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut? Yaitu dengan cara memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang malas dalam melakukan perbuatan baik ataupun dalam beribadah? Yaitu karena lemahnya iman. Lemahnya iman mengakibatkan seseorang malas dalam berbuat kebaikan atau berbuat ibadah. Caranya bagaimana untuk menguatkan keimanan tersebut adalah dengan cara banyak merenungkan, banyak mentadaburi, banyak mengingat tentang
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, kenapa seseorang malas dalam beribadah atau berbuat baik adalah terlalu banyak angan-angan. Dan cara untuk mengobatinya adalah dengan senantiasa memperbanyak mengingat maut, memperbanyak mengingat kematian. Kemudian juga selalu merasa akan datangnya kematian di setiap keadaan dan setiap saat. Maka insya Allah dengan hal tersebut, angan-angan yang ada dalam pikiran kita akan berkurang dan bahkan akan hilang. Kemudian yang keempat, kenapa seseorang malas, tidak bersemangat dalam melakukan ibadah atau perbuatan baik, itu karena ada makanan yang syubhat yang masuk ke dalam dirinya, atau ada makanan yang haram yang masuk ke dalam dirinya, sehingga timbullah rasa malas, sehingga timbullah tidak rasa suka untuk berbuat kebaikan. Caranya bagaimana? Ya tentunya satu, yaitu harus mengkonsumsi makanan yang halal. Itu satu-satunya kunci. Kemudian dipilah kita berhati-hati dalam memakan sesuatu. Sahabat Jani Zona Ngaji rahimakumullah, maka insya Allah dengan mengobati 4 perkara tersebut dengan obatnya yang tadi disampaikan, permasalahan yang 4 hal tersebut yang mengakibatkan seorang malas kemudian menerapkan obat-obatnya, maka insya Allah dia akan menjadi seseorang yang gemar untuk melakukan kebaikan, gemar melakukan untuk sebuah ibadah, dan tentunya tidak akan lagi condong kepada syahwat, tidak akan condong lagi kepada kemaksiatan. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.